kita dengar, yang akan dengar Allah. Digambar seperti wayang itu oleh Sunan Kalijogo. Gerak sing gerak dalange, omong sing ngomong dalange, semua tidak ada aku. Aku hilang di sini. Ego hilang. Yang ada ego Tuhan. Ini pada tingkat teologi tinggi. Tidak ada dirinya. Dia kerja bukan karena ingin kaya, karena perintah Allah. Dia ke sawah bukan semata-mata ingin cari uang, karena perintah Allah. Akhirnya toh uang juga dapat. Maka kalau kerja jangan lupa diniat ibadah, percuma. Hanya tanya nyambut gawe golek duit. Waduh, cilaka itu. Niatlah ibadah. Hasil perbuatannya jadi ibadah, hasil perbuatannya ya dapat uang, dapat dua. Tapi kalau niat nyambut gawe toh ya hanya dapat uang, enggak dapat apa-apa. Ini billah, la haula wala quwata billah. Gerakan Allah. Bahkan di Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua dan apapun yang kamu perbuat. Ini lillah dan billah, inilah penerapan asyhadu alla ilaha illallah ini diterapkan. Sudah tidak ada ego yang ada. Kedua, lirasul birrasul. Lirasul di samping niat lillah, niat makmum Rasulullah. Saya sholat di samping karena perintah Allah, ibadah derek makmum Rasulullah. Saya bekerja ini perintah Allah, juga derek makmum Rasulullah. Saya tidur ibadah karena Allah, juga derek makmum. Saya mandi, saya makan, apapun semua akan jadi ibadah kecuali yang maksiat. Kalau maksiat tidak boleh diniati ibadah. Tapi billah boleh. Maksiat pun itu yang menciptakan Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Tapi tidak boleh salah gunakan. Apik sehingga ya Allah, elek sehingga ya Allah, elek ae. Itu yang bicara nafsunya namanya. Dan ini yang dikatakan bahaya. Orang belajar ini kalau belum dewasa ditumpahi nafsu, oh aku sehingga ya pangeran ae. Nah, itu namanya. Malah petaka. Ilmunya tidak manfaat, malah menjeromos. Ini jadi harus billah. Tapi cepat menghindar. Keblowo maksiat ini Allah. Tapi ada perintah ndang cepat meninggalkan maksiat dan tobat. Ini insya Allah. Kemudian birrasul, sadar bahwa ini tuntunan Rasulullah. Lillah billah, penerapan asyhadu alla ilallah, penerapan bukan hanya kesaksian. Lirasul birrasul, ini adalah penerapan syahadah risalah. Maka ketika kita menerapkan lillah billah lirasul birrasul, kita bersyahadah tapi melalui proses dzauqiyah. Tapi kalau tidak, ini namanya syahadah dengan ilmu dan akal. Karena itulah ini sudah tidak syirik. Karena tidak ada sama sekali, hanya Allah. Dia minum obat, dia makan, ini Allah yang beri kuat. Billah. Saya berjalan, Allah yang menggerakkan. Pistol itu mari mati, itu Allah. Azimat mari ampuh, itu Allah. Racun mari mati, itu Allah. Jangan lek azimat itu syirik, lek percaya racun tidak syirik, oh enggak sama. Pokoknya percaya bahwa lainnya Allah punya kekuatan asli, azas. Ini syirik. Apa itu rohani atau tidak? Apa itu keyakinan, apa itu perbuatan? Maka orang tidak bisa bersih dari syirik kalau tidak lillah dan billah. Setinggi apapun ilmunya. Dan syirik ada syirik fi'liyah dan sebagainya. Ada syirik qauliyah, ada syirik qalbiyah. Nah, terutama yang kita garap syirik qalbiyah. Kalau syirik fi'liyah, orang nyembah kayu watu sudah tidak ada. Pada Allah SWT. Nah, ini pada hati-hati. Tapi kalau ini digarap hati, hatinya hanya Allah, tidak ada. Dunia tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak bisa ini kalau tidak billah. Loh saya begitu. Anda merasa atau yakin? Antara yakin dan merasa berbeda. Kalau minuman sama, yakin minum tapi tidak terasa manis. Jelas. Tapi ini iman yakin atau iman rasa? Siapa yang menciptakan ini? Allah. Ya bisa menjawab. Tapi hati kita apa merasa ini yang menjaga Allah? Kalau enggak, ini nama di tingkat keyakinan, bukan tingkat dzauqiyah. Ini sehingga di dirinya masih merasa hidup, merasa pandai, merasa punya kekuatan, merasa ampuh, merasa kaya dan sebagainya. Padahal merasa ini adalah dosa.
Dan ini penghalang hati untuk menuju pada Allah SWT. Barang siapa dalam sholat ada rasa merasa mampu sholat, walaupun dengan bahasa yang indah, alhamdulillah, dalam sholat aku bisa sholat, kok ada hati merasa bisa sholat, itu namanya sudah ada ujub. Walau syarat rukunnya sudah sah, tapi kada ada ujub, tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ujub. Apalagi ada riya. Ya, iki enek juragan, wah tak sholat, ini ada guruku tak sholat, ini ada masyarakat, aku bendera ini ahli sholat, kok niati pamer, udah tidak terima. Baru merasa bisa aja ditolak, apalagi ingin memamerkan. Dan orang pamer akibat merasa memiliki. Kalau tidak merasa memiliki, bagaimana dia akan pamer? Tidak mungkin. Apalagi menjadi takabur. Alhamdulillah, dino iki sholatku paling khusyuk. Nah, ini sudah takabur, ditolak. Inilah sulitnya menyelamatkan sholat dari tolak Allah SWT. Ini garapan dalam tasawuf. Fikih hanya mengharap kaifiyah, prosedur saja, syarat rukun, ya, syarat membatalkan, syarat sahihnya itu saja. Paling harus ikhlas. Tapi ikhlas itu bagaimana? Tidak digarap di sana. Itu dalam ilmu kajian ilmu tasawuf di kotak-kotak. Tapi dalam aplikasinya menyatu antara fikih, ilmu iman maupun ilmu tasawuf. Kalau dipotong-potong, itu namanya dan saya katakan wali yang tadi. Inilah baru kalian lillah dan billah diterapkan. Mari kita latih. Sekarang kita didudukkan Allah. Tapi ini sulit. Sulit. Bagaimana kita akan bisa melihat matahari kalau matahari itu tidak tampak di kita? Bagaimana kita akan melihat kebesaran Allah yang hakiki kalau Allah tidak menampakkan kebesaran di hati kita? Maka orang marifat hakikatnya bukan orang manusia Allah. Allah yang datang pada kita. Bahasa tasawuf disebut tajalli. Allah menampakkan dengan nurnya. Barang siapa tajalli oleh Allah, Allah menampakkan dengan nurnya, diterima di hati seseorang, maka di hati seseorang akan tampak Allah SWT dengan sifat-sifatnya. Jika yang muncul nih sifat af'aliyahnya, maka orang akan merasa tidak ada yang bergerak kecuali Allah. Gerak saya digerakkan Allah, melihat saya, ini namanya ditajali dengan af'aliyah Allah. Jika ditajali dengan sifat ghaninya Allah, maka dia tidak merasa kaya, ini harta dari Allah. Jika ditajali dengan zati Allah, maka dia tidak merasa wujud, wujudnya diwujudkan Allah SWT. Sholatnya disolatkan dan sebagainya. Orang yang demikian ini orang yang telah mencari makrifat. Yang siapa amal ibadahnya 1 detik saja, amal hati demikian dikatakan sama dengan segunung ibadahnya orang yang tidak sadar. Sehingga mengapa para nabi, para rasul, para wali dengan lebih mandi? Karena memang kualitas doanya sangat tinggi, bersih, tawakal, iftikor, tazolul, syarat-syaratnya. Dari doa itu ada syaratnya. Kalau anggar berdoa saja ya serah mandi. Yo hasil sedikit seperti bekerja. Oh kerja anggar kerja saja gak gelem sekolah. Ya Pak kuli paling banter. Lek awake ruso, lek awake gak ruso, gak iso apa-apa. Ingin kualitas ya sekolah. Makin tinggi sekolahnya, kualitas kerjanya makin tinggi. Makin tinggi kualitas kerjanya, hasilnya makin tinggi. Begitulah berdoa kepada Allah SWT. Makin dipelajari sistem metode berdoa, makin tinggi dia makin ijabah, makin sempurna dia makin mandi otomatis. Dan banyak sekali di antara substansi yang paling pokok adalah lillah billah lirrasul birasul. Dari segi keimanan, iman yang paling murni. Dari segi metode ibadah, teori ibadah yang paling murni 40 karat adalah lillah billah. Maka dikatakan ibadah hatinya orang yang hatinya lillah billah 1 detik saja sama dengan segunung ibadahnya orang yang hatinya tidak lillah billah. Nyambut gawe nih bocah lulusan SD setahun kalah nyambut gawe 2 menit karo seorang Pak Habibie. Pak Habibie itu hanya ngomong sekali 2 kali sudah ratusan miliar, 10 triliunan. Nah kita nyambut gawe pirang-pirang tahun belum punya duit 100 juta pun mencicil, ya.
Itulah kualitas kerja. Karena apa? Karena pendidikan. Sehingga meningkatkan kualitas kemampuan orangnya itu. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini insya Allah di antaranya kualitas doa adalah kualitas ibadah, tapi juga tidak kurang kuantitas. Kuantitas berapa kali bacanya, berapa tahun bacanya, dipuasani atau tidak, melek poga itu kuantitas. Ya. Nah, kualitas inti ada di sini insya Allah. Maka kedua alat. Kalau alatnya bagus, ya teknisnya sudah tinggi. Kemudian ada Pak Dokter, calon wali kota Kediri dokter ini S2. Walaupun dokter pinter, alatnya sudah kuno apa ya bisa nggak bisa. Nggak bisa. Aduh, tahun 50 kata Isafkir. Mbok dokter Sundul Langit ya nggak bisa. Tanya itu calon wali kota Kediri, nggak bisa. Ini Pak Asaul Azhar ada ini. Nggak bisa. Ini kebetulan belum datang, ini calon wali kota yang saya undang, bukan wali kotanya. Nah, ini walaupun pinter nggak bisa ini. Karena alatnya. Begitu teori ini sudah di doa. Tapi doa tetap ada kualitas. Karena doa itu di sana ada nilai-nilai, nilai estetikanya, nilai ta'adubnya apa? Toto kromo, santunnya, ada nilai. Cara mengungkapkan berbeda. Maka doa ada tingkat-tingkat doa. Makin tinggi kualitasnya, ya makin ampuh itu. Maka kalau ada orang pendapat, wong doa saja kok tidak golek doa, njaluk tulung kiai. Oh, keliru orang itu, kelihatan bodoh orang itu. Tahu jawab, lah kowe pengen nyambut gawe mau sekolahnya nang Unbrah ya apa anakmu? Ya kok kalau gerja ya dadi tenan. Begitu doa, Kanjeng Nabi poso 40 dina nggo Hira. Lah kowe mah poso. Oh, omah gitu. Orang bicara ini karena ada kepentingan orang ini. Betul kan? Ada misi. Doa aja kok tidak tekok kiai. Ini ada misi kata-kata ini. Nah, itu dalam kehidupan ya. Ada kompetisi masalahnya. Tapi kalau di kampus nggak menang orang itu bicara tanpa ilmu kok itu. Kalau bisa bicarakan ini dengan ilmu ini insya Allah. Maka nabi-nabi dengan satu sistem yang tinggi, baik metodenya ya, kualitas doanya, pernafasannya, segalanya banyak. Hingga lebih jauh. Bahkan sampai Jibril alaihissalam datang. Nabi itu bisa dimohon. Nabi Musa pernah begitu diangkat Nabi, matur ya Allah, lisan saya itu jelek karena dulu ketika kecil saya makan api sehingga rusak. Kalau bicara nggak bisa diterima, sulit. Tapi hatinya bagus, diangkat jadi Rasul oleh Allah Ta'ala. Tapi ada kesulitan, bagaimana menyampaikan? Karena lisan sulit. Kemudian Nabi Musa, oh iya saya punya saudara itu fasih lisannya dan dia loyal pada saya. Ini saya usulkan pada Tuhan supaya di SK jadi nabi. Akhirnya berdoa, ya Allah, saya demikian, aku mohon Harun jadikanlah nabi yang membantu saya. Ini di Al-Quran. Akhirnya diijabahi Nabi Harun jadi nabi atas usulan nabimu. Jadi nabi itu ya ternyata ada yang dimohonkan ya. Ini cara. Apane wali? Dan wali kok njaluk lah. Diperintah jadi wali itu. Karena dulu dikatakan wali terlalu tinggi sakral sehingga menjadi momok. Orang mah takut. Oh, wali ya tidak mau apa ya iso kowe. Diperintah jadi kasihnya Allah diperintah. Jadi karena salah paham, terlalu sulitnya, terlalu disakralkan wali itu sehingga seolah-olah martabat yang tidak mungkin dicapai. Akhirnya jadi orang terhijab, gak penek, gak enak sing pengen hidup pangeran. Itu kesalahan pemahaman. Oleh Mbak Ya tidak semua harus jadi wali. Bahkan sekolah Walidiyah motonya wali yang intelek yang wali. Kalau di luar intelek yang agamis yang intelek, yang iman. Mbak Ya tidak, wali yang intelek yang waliullah. Ini moto Mbak Yai di sekolah Kedunglo. Dengan konsumsi dan kebetulan yang didalami pondok Kedunglo ada soal tasawuf. Mungkin pondok yang lain ada yang mendalami tentang ilmu bahasa Arab, ada yang mendalami tentang hadis dan sebagainya. Kalau sejak nenek saya memang Kedunglo mendalami tasawuf. Bahkan kalau bahasa Arabnya cenderung harus mengakui kalah dengan pondok yang lain.
Tapi kalau soal rohani, sejak nenek saya, sejak mulai berguru di Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Ma'ruf memang spesifikasinya rohani. Hingga ulama sepuh Banyuwangi sampai dengan Banten, semuanya insya Allah pernah mendapat doa dari Kedung Luh. Udah mulai Blok Agung, mulai dari situ Bondo ya, sampai dari Pondok Sidogiri, semua pernah dapat doa di Kedung Luh. Pas pernah ada salah putra kiai di sini berguru Karimun Jawa sana, sadar doaku ini dari tanggamu, tidak ada 1 kilo, datanglah di sana. Saya itu dapat doa dari Mbah Ma'ruf Kedung Luh. Kiai Kerapia itu dapat ilmu laduni, doa ilmu laduninya dibaca, minim dipari cerdas orangnya, bahkan kadang-kadang kecerdasannya melebihi buku yang dibaca. Bahkan ada yang tanpa baca, tanpa biar difaham, namanya ilmu laduni, ilmu bangsa ketuhanan yang mahzun, yang disimpan di hadrohnya Allah, akan diberikan kepada siapapun tanpa perantaan baca dan tulis, namanya ilmu laduni dalam Islam. Ini ada doa laduni di Kedung Luh, termasuk Mbah Kiai Munawir itu juga dapat doa laduni dari Mbah Ma'ruf Kedung Luh, insya Allah. Sehingga kalau Kedung Luh itu memberikan lahir dia sudah logis, memang yang di dalam itu. Kalau dulu nanti mau menciptakan komus Al-Quran, malah tidak logis, karena dulu tidak mendalami itu. Yang di dalamnya adalah soal rohani. Para hadirin hadirat yang hormati, dan lillah bila ini diterapkan, dan ini harus dipupuk dengan amalan. Tidak bisa apapun sistemnya bagus ya, kemudian alatnya bagus, obatnya tidak ada, ya gak mandi Pak Dokter. Orang main barbel, angkat besi, gurunya dirai, sasannya dirai, gak pernah ada nutrisi yang masuk, yang malah sakit kuning. Tidak bisa. Dia ilmu barbelnya, instrukturnya bagus, grandmaster nasional peribahasanya, alatnya sudah yang up to date gayaan Amerika, instruktornya tidak perlu dirai, tapi tidak ada gizi yang masuk, ya situ jadi jatuh dia. Begitulah ini, lillah billah kita terapkan, bimbing siapapun juga. Tapi kalau nggak dapat hidayah Allah, hayata ngelangut akan sampai. Ada 3 faktor itu: guru, alat, murid. Alat termasuk di dalamnya adalah sarana-sarana termasuk gizi dan sebagainya. Sama dengan umum. Sekolah umum harus gurunya seorang profesor doktor, sistemnya, metodenya pakai ya harus tinggi. Kemudian sarana prasarannya harus memahami. Buka sekolah kedokteran gak di rumah sakit, nggak boleh sekarang oleh Menteri Pendidikan. Begitu tasawuf sama. Gurune sapa kowe? Muridnya sapa? Nek muridnya cerdas yo gelis. Gurune wis wampuh cerdas, pinter, muridnya ngowoh, ndak bisa. Tiga-tiganya. Tapi sama-sama wong biasa ora pinter, gurune kuwi seorang dokter lebih cepat. Karena itu komponen guru paling menentukan. Komponen kedua alat. Kalau ini sistem pendidikan modern, alatnya bagus mendukung. Tapi umpama gak enak alatnya, guru nampo, guru masih bisa ngakalin, mencarikan pengganti alat ini, karena guru mampu. Ini insya Allah guru sangat menentukan. Lah mencari guru itu sulit. Mencari guru sulit katanya tadi sebutkan adalah mencari melalui sholawat, yaitu Rasulullah. Sudah jaminan itu. Kalau ketemu Rasulullah dididik, yaitu dengan sholawat. Maka Mbah Yai mengarang doa sholawat. Sholawat itu banyak sekali. Ada sholawat munjiat yang banyak diamal Gusmi. Ada sholawat nariyah yang ngarang Syekh Taji. Kalau di Jabrat sebut sholawat kamilah. Siapa yang ngamalkan rezekinya besar, 4.444 dan baca. Ada sholawat badar dan macam-macam. Lah, sholawat-sholawat yang tidak dikarang Nabi ini umumnya dilengkapi dengan doa-doa. Maka setiap sholawat punya fadilah masing-masing. Ada sholawat gunanya yang ini ki. Enak sholawat diwaca diparingi awas basiroh, punya telepati. Ada sholawat yang dipompong nanti punya kun fayakun dan sebagainya. Ada sholawat yang dipompong punya wibawa sangat tinggi sekali. Wes banyak. Ada sholawat yang dipompong dibuka asror
robbaniyah dan marifat. Ada selawat itu. Kalau dibaca, kalau tidak kuat gendeng nggak ada. Bahkan saya pernah ketemu orang ahli riyadhah, lakoni ilmu rogo sukmo sudah, ngelakoni ini sudah. Saya dengarkan berhari-hari. Saya itu sering di warung ngobrol, bual di warung kopi. Setelah sudah berhari-hari, saya coba orang ini sudah saatnya belum dibawa pada teologi atau masih senang kanuragan saja. Saya pancing, ini ada doa selawat. Ini nanti kalau kamu betul memang kelasmu bisa mencapai tingkat ini. Kalau enggak tingkat ini. Tapi ini doa itu berat, jarang orang berani membaca. Mana Kiai? Kamu kan punya guru. Tanyakan doa ini, selawat ini. Nanti dia tahu dan kau minta. Cari. 1 minggu ketemu saya. Saya ketemu guru saya ya. Dan memang ada selawat itu. Guru saya sendiri belum pernah ngamalkan. Tapi saya diberi kitab, suruh menulis sendiri. Saya tulis dalam keadaan gemetar. Menulis itu gemetar. Guru saya katakan, ingat, jangan banyak-banyak, 3 kali paling banyak. Kamu nanti tidak kuat. Dia ahli riyadhah. Dia mulai 7 hari 7 malam biasa. Dia ngerogoh sukmo biasa. Sepi angin biasa, maafnya. Dia adiknya daiyah besar nasional. Kemudian tiba-tiba ketemu saya, aduh ya, saya nulis gemetar. Terus saya baca, baru saya baca 3 kali